Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir channel. Oke, teman-teman, kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode 7. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini, dan tak lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan sebelum kita ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, inilah ceritanya. Semoga saja Dita sudah bahagia di sana. Kini ku jalani hari-hari tanpa adanya makhluk yang meminta tolong. Dan ibu juga kini sudah mengetahui kelebihanku. Tinggal satu orang lagi yang belum mengetahui kelebihanku, yaitu Mila, sahabatku. Tiba saatnya aku melaksanakan ulangan kenaikan kelas. Aku harus belajar terus-menerus untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tidak ada waktu untuk bermain. Waktu kuhabiskan untuk belajar. Siang, malam, belajar terus-menerus. Hanya waktu ibadahlah yang kujadikan waktu istirahat. Seminggu sudah kulewati hanya untuk belajar, namun tak mengurangi waktu pagi bersama ibu. Singkat cerita, hari ulangan pertama pun dilaksanakan. Sehari, 2 hari, gak ada kejadian apa-apa. Tiba di hari terakhir ulangan, ada sesuatu terjadi di jalan yang kulewati. Namun aku tidak melihat kejadian itu. Ada pasir berserakan di jalan seperti menutupi bekas darah. Namun entah darah siapa aku tak tahu. Ku coba bertanya pada penduduk sekitar dan ternyata telah terjadi kecelakaan yang membuat nyawa seorang ibu-ibu menghilang. Setelah mendapat informasi, aku lanjutkan pulang. Karena trauma apabila melihat darah, pasti rasa pening dan mual menghampiriku. Sepanjang perjalanan pulang, banyak pertanyaan dari Mila, namun aku tak menjawab satu pertanyaan pun. Sejak itu pula, rasa curiga Mila timbul lagi. "Kamu kenapa sih, Sus? Diajak ngobrol malah diam terus?" tanya Mila. "Gak apa-apa, Mil. Lagi gak mood aja buat bahas kecelakaan," jawabku. "Oh, maaf ya, Sus," ucap Mila. Sesampainya di rumah Mila, aku pun langsung pamit pulang karena masih kepikiran akan kejadian kecelakaan tadi. Pasti cepat atau lambat dia menghampiriku, ucapku dalam hati. Sementara di daerah tempat kejadian itu banyak berita-berita yang membuatku cemas. Menurut keterangan warga di situ, malamnya ada penampakan sosok ibu-ibu menggendong bayi sambil menangis dan kadang tertawa.
Namun, aku masih belum bisa merasakan apapun sekarang. Keesokan paginya, dengan rasa penasaran, aku hampiri tempat itu lagi. Namun, tidak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Samar-samar ku dengar suara warga sekitar sedang membicarakan penampakan makhluk semalam. "Permisi Pak," sapaku. "Iya Neng, ada apa?" jawab warga sekitar. "Tadi aku dengar Bapak membicarakan penampakan. Penampakan apa Pak?" tanyaku. "Itu Neng, semalam ada arwah gentayangan yang bersosok kuntilanak," jawab warga. "Kuntilanak?" jawabku. "Iya Neng." Seketika aku merasakan merinding yang teramat dingin. "Kuntilanaknya membawa bayi Neng," kata warga. "Kadang tertawa cekikikan dan kadang menangis terseduh-seduh Neng," timbal warga yang lain. "Astagfirullahaladzim," ucapku sambil mengelus dada. "Apa makhluk itu korban kecelakaan kemarin Pak?" tanyaku. "Gak tahu Neng, korban kemarin atau bukannya. Namun yang jelas wajahnya sangat mengerikan Neng." Seketika aku kembali menggigil merasa hawa dingin yang begitu dingin. Padahal suhu waktu itu mencapai 45 derajat Celcius. Seketika aku berpamitan pada mereka dan ku memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku merasakan seperti terserang demam. Entah karena pikiran yang gak bisa mencerna atau karena makhluk itu. Aku pun gak tahu. Yang jelas aku gak merasakan kehadiran makhluk itu. Melihatku menggigil seperti itu, ibu memanggil mantri di sekitar rumah untuk memeriksa keadaanku. Namun, mantri tersebut tidak menemukan gejala apapun. "Pak Mantri, bagaimana keadaan Susi Pak?" tanya ibu cemas. "Mohon maaf Bu, Susi nggak kenapa-napa kok. Saya nggak melihat gejala apa-apa Bu. Semuanya normal kok," jawab Pak Mantri. "Ya udah Bu, saya permisi ya Bu," ucap Pak Mantri pamit. "Oh iya Pak, mangga," jawab ibu. Lalu Pak Mantri pun berlalu pulang dan ibu masuk ke kamarku. "Kamu kenapa sayang?" tanya ibu. "Gak tahu Bu, tiba-tiba badan Susi menggigil Bu," jawabku. "Apa mungkin ini pengaruh korban kecelakaan kemarin?" tanyaku. "Kecelakaan di mana Sus?" tanya ibu. "Di jalan tikungan Bu," jawabku. "Katanya di sana ada kecelakaan yang menewaskan seorang ibu-ibu. Namun, kata warga sekitar, ibu-ibu itu membawa seorang bayi." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," kata ibu. "Tapi Susi juga belum tahu jelas kejadiannya. Pada saat Susi cari makhluk itu, nggak ada Bu. Apa mungkin ibu-ibu itu meninggal membawa dendam Bu?" tanyaku pada ibu. "Maaf Sus, ibu nggak bisa membantu banyak karena ibu nggak memiliki kelebihan sepertimu. Masalah dendam atau tidaknya coba kamu yang cari tahu. Kamu yang bisa melihat makhluk-makhluk itu. Biar ibu bantu mendoakan di sini ya Sus." "Iya Bu, Susi pasti cari tahu." "Ya udah, kamu istirahat dulu Gih." "Gak Bu, bentar lagi zuhur. Mungkin setelah sholat zuhur, Susi baru bisa istirahat." "Ya udah, ibu beliin bubur ya buat kamu makan." "Iya Bu," jawabku lemas. Dan ibu pun pergi membeli bubur buatku. Dan tak lama azan zuhur pun berkumandang. Lantas aku mempersiapkan diri untuk menjalankan kewajibanku, melaksanakan sholat zuhur.
Di sela-sela doa, terasa kepala ini begitu berat. Namun tak kuhiraukan, walaupun terasa berat, tetap kuhusukan doaku meminta perlindungan pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan rasa berat yang kurasakan sedikit menghilang dan aku pun bisa beristirahat dan tertidur. Namun saat aku tertidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku, seorang berjubah putih menghampiriku. Penampilan yang berkarismatik, santun, dan bercahaya. "Cucuku, kamu sudah besar ya?" tanya orang itu. "Punten, bapak ini siapa ya?" tanyaku. "Aku kakekmu sayang, orang tua bapak kamu," jawab orang itu. "Kakek Dahlan? Apa benar kakek Dahlan?" tanyaku. "Iya, Cuk. Kamu harus berhati-hati, Cuk, dengan makhluk yang lagi gencar menampakkan wujud itu. Sebisa mungkin jangan pernah dekati makhluk itu sebelum makhluk itu mendekatimu," kata kakek Dahlan. "Kek, kenapa kek?" tanyaku. "Orang itu meninggal membawa dendam terhadap keluarganya. Jadi kamu sebisa mungkin jangan berinteraksi dulu." "Lalu kenapa badanku menjadi sakit dan berat di kepala, kek?" tanyaku. "Itu ulah orang itu yang ingin meminta bantuan kamu untuk membalaskan dendamnya dengan perantara tubuh kamu, Cuk. Makhluk itu ingin menguasai tubuhmu, namun ketebalan imanmu lah yang membuat makhluk itu gak bisa masuk dan hanya membuat badanmu terasa sakit dan berat." "Terus kenapa aku gak bisa melihatnya, kek?" tanyaku. "Kakek yang menutupi matamu agar kamu gak bisa melihat makhluk itu sampai hatinya benar-benar ingin sempurna." "Sampai kapan, kek?" tanyaku. "Sampai waktunya tiba, Cuk. Bangunlah, sebentar lagi azan asar," kata si kakek. Setelah aku bangun, dan benar saja azan asar berkumandang. Aku langsung menjalankan ibadah sholat asar dan tak henti-hentinya berdoa, memohon perlindungan, dan memohon untuk makhluk itu disadarkan. Tepat malam harinya, makhluk itu menampakkan wujudnya di kampungku. Tak banyak orang yang menjerit ketakutan karena sosok makhluk itu. Selain wajahnya yang menyeramkan, warga pun ketakutan dengan ketawanya yang membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya aku minta izin sama ibu untuk melihatnya, dan ibu pun mengizinkannya apabila itu demi kebaikan. Setelah ku cari-cari, namun makhluk itu enggan menampakkan wujudnya padaku. Entah karena apa, aku pun gak tahu. Namun dalam pikirku, mungkin makhluk-makhluk itu masih mencari tersangka tabrak lari itu. Dan kulanjutkan pulang. 3 hari setelah penampakan itu, terdengar kabar ada seseorang yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Dengan mata yang melotot dan menjulurkan lidah seperti mati dicekik. Otakku pun berpikir, apa dia tersangka tabrak lari itu? Atau dia suaminya yang kejam pada makhluk itu semasa hidupnya? Namun ku tak ambil pusing karena petugas kepolisian pun sudah menangani kasus itu. Namun sore harinya ada kejadian lagi. Ditemukan mayat di dalam mobil dengan keadaan yang sama. Lagi-lagi aku gak memperdulikannya.
2 hari setelah kejadian itu, tepat jam 9 malam, samar-samar kudengar suara yang memanggilku dari luar. Kebetulan aku sedang menonton TV bersama ibu waktu itu. Dan kutanya ibu, "Bu, dengar suara yang memanggilku enggak?" Tanyaku. "Enggak sus, ibu enggak dengar apa-apa," jawab ibu. "Apa makhluk itu datang lagi, Bu?" Kataku lagi. "Mungkin saja sus, dia minta bantuanmu," jawab ibu. "Terus aku harus bagaimana, Bu?" Tanyaku pada ibu. "Coba kamu hampiri dia, mungkin ada yang mau dia sampaikan," kata ibu. "Ya Bu, aku izin ke depan dulu ya Bu," pintaku. "Iya sayang, hati-hati ya," kata ibu. Lalu ku keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Dan benar saja, dia menampakkan wujudnya padaku. Betapa terkejutnya aku melihat makhluk itu. Kepala yang retak dan seperti terlihat sebuah otak di balik tempurung kelapa. Sebuah otak di balik tempurung kepala. Dengan wajah yang begitu sedih berlapiskan darah di wajahnya. Sembari menggendong seorang bayi. Ku hampiri makhluk itu. Sebelum ku ajak berinteraksi, ku putari dulu makhluk itu. Dan aku dibuat terkejut lagi dikala kulihat bagian tubuh belakang terlihat bolong dan dipenuhi belatung. Seketika aku mual, semual-mualnya, karena aku tak kuat melihat bagian belakangnya. Akhirnya aku kembali ke bagian depan dan mencoba berinteraksi. Perlahan ku tanya nama, tujuan dia menghampiriku, dan kronologinya. "Maaf Bu, namanya siapa?" tanyaku. "Aku Siti Komaria," jawabnya. "Oh ya Bu, tujuan ibu memanggilku untuk apa?" "Ibu memanggil Neng untuk minta tolong Neng. Bebaskan ibu dari belenggu dunia. Urusan ibu di dunia sudah selesai. Ibu ingin tenang." "Lantas, kenapa ibu masih berkeliaran?" tanyaku. "Ibu meninggal membawa dendam yang begitu besar terhadap suami dan orang yang membuat ibu mati bersama si Jabang." "Kronologisnya bagaimana Bu?" tanyaku. "Sebelum kecelakaan, ibu bertengkar hebat bersama suami, dan ibu dipukul dan dibanting. Lalu ibu berhasil kabur untuk memeriksakan kandungan ibu, karena perut ibu terasa sakit sesakit-sakitnya. Ibu kabur menggunakan sepeda motor. Saking gak kuat menahan sakitnya perut, motor pun oleng dan ibu terjatuh. Dan di belakang ibu ada sebuah mobil yang melaju kencang, Neng. Bukannya berhenti atau ngerem, mobil itu malah tarik gas. Dan alhasil ibu tertabrak dan perut ibu yang ada si Jabang pun terlindas. Sebelum ibu menghembuskan napas terakhir ibu bersumpah akan membalas perbuatan mereka. Dan ibu menampakkan wujud di sekitar situ karena ibu ingin tahu orang yang menabrak ibu, Neng." "Iya Bu, aku paham," kataku. "Ibu tunggu sebentar ya, biar aku cari orang untuk membantu menyempurnakan ibu," kataku. Aku pun meminta ibu untuk menelpon Pak Ustadz Adi. Semoga saja Ustadz Adi bisa membantuku dalam pikirku. Lalu ku hampiri kembali sosok itu. Ku lanjutkan percakapan dengan makhluk itu
sambil menunggu Ustadz Adi. Apa benar hari-hari kemarin ibu hendak menggunakan tubuhku untuk membalaskan dendam ibu? Tanyaku. Dari mana kamu tahu tentang itu, Neng? Tanya Siti. Aku dapat membaca maksud dari makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Kalau niatnya baik untuk meminta disempurnakan, pasti akan terhubung seperti ini. Namun apabila niatnya jelek, bagaimanapun ibu berusaha menerobos, ibu gak akan pernah berhasil. Apalagi makhluk yang membawa dendam, Gusti Allah pasti melindungi umatnya yang beriman dan bertakwa, terangku. Seperti sekarang, ibu memiliki niat baik, akhirnya kita bisa bertemu. Meninggal membawa dendam itu gak akan bisa membuat ibu tenang. Lantas Ibu Siti menangis sejadi-jadinya hingga datanglah Ustadz Adi menghampiriku. Assalamualaikum, Neng, sapa Ustadz Adi. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ada apa, Neng, memanggil Bapak? Tanya Ustadz Adi. Ini, Pak, ada ibu-ibu meminta bantuan untuk disempurnakan. Seketika Ustadz Adi terdiam dan gemetar melihat sosok itu. Neng bisa melihat makhluk itu? Tanya Ustadz Adi berbisik. Aku pun mengangguk dan meminta Ustadz Adi untuk membacakan doa supaya Ibu Siti tenang. Doa pun dibacakan dan seketika Ibu Siti mengerang kesakitan dan menghilang. Setelah Ibu Siti pergi, aku dan Ustadz Adi beserta ibu berbincang di kursi depan rumah. Bu, maaf, Neng Susi punya kelebihan, tanya Ustadz Adi. Ibu tidak menjawab, hanya anggukan kepala menandakan iya. Neng, beneran kamu bisa melihat makhluk tak kasat mata? Tanya Ustadz Adi. Aku pun menjawab, iya Pak, Susi bisa melihatnya. Dan banyak yang meminta disempurnakan melalui perantara Susi, jawabku. Sejak kapan Neng bisa melihat hal-hal seperti itu? Tanya Ustadz Adi. Sejak kecil Pak, awalnya aku gak ingin memberitahukan kelebihanku pada ibu. Namun setelah Susi pikir-pikir, lebih baik Susi ceritakan supaya ada yang ngasih saran dan menasehati Susi. 1 jam lebih kami berbincang dan Pak Ustadz pun pamit pulang. Neng, besok pagi kita cari makam ibu itu dan kita doakan ibu di sana untuk melepas deritanya. Aku pun mengangguk. Pagi harinya, aku dan Pak Ustadz mencari makam itu dan mulailah membacakan doa untuk ibu itu. Berbagai doa kulantunkan agar arwah Ibu Siti bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai, kami pun pulang dan kulanjutkan ke tempat Mila hanya sebatas melepas rindu. Karena setelah ulangan, aku gak pernah bertemu Mila. Karena Mila sibuk membantu ibu bapaknya yang sedang merenovasi rumahnya. Saking asiknya di rumah Mila dan membantu ibunya, Mila memasak dan waktu pun beranjak sore dan aku berpamitan. Tepat setelah sholat isya, ada suara yang memanggilku. Ku berlari keluar dan ternyata itu Ibu Siti. Dia datang untuk berpamitan kepadaku dan berterima kasih. Dengan senyum yang indah dan wajah yang bercahaya, ibu itu berucap, teruskanlah berbuat baik, Neng. Jangan sampai ada penyesalan di akhir hidupmu. Dan kemudian Ibu Siti pun menghilang. Kini rasa penasaran pun berubah menjadi senyuman. Dan sekarang Ibu Siti sudah tenang di alam
yang berbeda. Cerita pun berakhir. Oke, teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang suka dengan videonya, silakan tinggalkan jejaknya dengan klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk mendapatkan atau membantu channel ini, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.